Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Umat al-Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Berbicara masalah amanah, tentu amanah merupakan kewajiban bagi setiap insan, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah untuk melaksanakan amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia, sebagai anak cucu Adam, maka ketika Allah mengamanahkan kita suatu agama Islam, mengamanahkan kita perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita laksanakan, dan juga berbagai larangan-larangan yang dilarang di dalam agama Islam, maka kewajiban kita adalah untuk menunaikan dan melaksanakan amanah yang mulia tersebut. Apa yang Allah perintahkan maka kita laksanakan, dan apa-apa yang Allah larang dan haramkan maka harus kita jauhi dan tinggalkan. Maka inilah yang namanya melaksanakan dan menunaikan amanah yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, amanah ini bukan perkara yang remeh. Amanah ini hanya mampu dilaksanakan dan ditunaikan bagi orang-orang yang betul-betul mukmin dan mukminah, dan akan berat dilaksanakan bagi orang-orang yang munafiqun, apalagi orang-orang yang musyrikun. Maka oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka wajib untuk kita memperhatikan dan melaksanakan, menunaikan amanah yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan, pernah mengemukakan amanah ini untuk dilimpahkan, diberikan kepada makhluk-makhluk selain manusia. Ternyata mereka enggan untuk mengemban dan menerima amanah tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Allah Rabbul Izzati wal Jalal mengatakan, inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah Azza wa Jalla mengatakan, sesungguhnya kami telah mengemukakan, menawarkan kepada langit, bumi dan juga gunung-gunung untuk mengemban amanah, mengemban agama Islam, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Fa abaina ayyahmilnaha. Gunung, bumi, langit semuanya enggan, tidak mau mengemban amanah, menerima amanah yang sangat dahsyat tersebut. Wa ashfaqna minha, bahkan makhluk-makhluk tersebut khawatir untuk tidak mampu melaksanakan amanah, khawatir untuk melaksanakan khianah, sehingga mereka tidak mau dan tidak berani menerima amanah tersebut. Wa hamalahal insan, akan tetapi ketika ditawarkan kepada manusia, maka manusia itu mau mengambil dan mengemban amanah tersebut. Innahu kana zaluman jahula, akan tetapi sayang sekali kebanyakan manusia berbuat kezaliman, zalim kepada diri mereka, zalim kepada perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan manusia jahula, bodoh, jahil, tidak mengerti dan tidak memahami amanah yang sangat mulia ini. Mereka mengembannya, tapi mereka banyak berbuat kezaliman, banyak berbuat kejahilan, karena tidak mau mempelajari, tidak mau melaksanakan dan mengamalkan amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa din ini, berupa agama Islam. Di dalamnya ada perintah-perintah dan juga ada larangan. Umat al-Islam, maka oleh karena itu, siapapun yang lahir ke muka bumi ini dan dia seorang muslim dan muslimah, dia seorang mukmin dan mukminah, wajib bagi dia untuk melaksanakan dan menunaikan amanah tersebut, yaitu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam dan menjauhi, meninggalkan apa-apa yang dilarangnya.
Umat Islam, amanah ini hukumnya wajib untuk kita tunaikan dan laksanakan. Karena ini langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Rabbul Izzati wal Jalal berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah mengatakan, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah memerintahkan kepada kalian agar hendaklah kalian menunaikan dan menyampaikan amanah tersebut kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita amanah, wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Dan ketika sesama manusia, ya, orang memberikan kita amanah, ya, baik berupa amanah istri, ya, amanah, ya, anak, ya, atau amanah jabatan, ya, amanah suatu tugas, ya, dan seterusnya, maka hendaklah kita tunaikan dan kita laksanakan, ya, amanah tersebut, sehingga kita tidak boleh mengkhianati, ya, dan tidak boleh mempermainkan baik amanah dari Allah Subhanahu wa taala maupun amanah dari sesama manusia, ya. Karena banyak di zaman sekarang ketika ia diberikan amanah menjadi presiden, amanah menjadi menteri, amanah menjadi pimpinan, amanah yang diberikan tugas di suatu instansi dan lembaga dan seterusnya, atau dalam rumah tangga, maka banyak sekali orang-orang mengkhianati dan tidak mau melaksanakan amanah tersebut. Padahal amanah tersebut sangat mulia. Kalau ia kerjakan amanah tersebut, maka tentu Allah akan berikan ia pahala. Dan sebaliknya, ketika amanah tersebut disia-siakan, bahkan dikhianati, maka tentu dia akan mendapatkan dosa. Dan ancamannya, orang yang suka mengkhianati suatu amanah, ya, maka dia akan terjerumus, terancam kepada golongan orang-orang munafiqun. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayatul munafiki thalathun, ciri-ciri indikasi orang-orang munafik itu, kata Nabi, minimal ada 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yaitu apabila ia berbicara ia selalu dusta, apabila ia berjanji ia selalu mengingkari janji tersebut, dan apabila ia dipercaya diberikan amanah maka ia seringkali mengkhianati amanah tersebut. Maka itulah ciri-ciri orang-orang munafiqun, ya, orang-orang yang memiliki sifat nifaq. Maka umat Islam, agar kita tidak termasuk golongan orang-orang munafikun tersebut, maka mari, ya, kita laksanakan dan kita berusaha menunaikan amanah-amanah tersebut semampu kita. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan perintah-perintahnya dan jauhi larangan-larangannya. Kita jaga agama Islam, kita tunaikan dan kita tunjukkan bahwasanya syariat agama Islam ini tentu sangat bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan juga maupun amanah-amanah dari sesama yang manusia, ketika kita diamanahkan menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, amanahkan menjadi seorang pimpinan, amanahkan menjadi seorang guru, atau diamanahkan menjadi seorang karyawan, seorang pegawai dan seterusnya, maka laksanakanlah, ya, amanah sekecil apapun agar kita mampu meraih pahala dari melaksanakan amanah tersebut, sehingga kita tidak tergolong kepada ciri orang-orang yang munafik. Dan ketahuilah, apabila suatu ada ikatan perjanjian atau suatu akad, maka hukumnya wajib bagi kita untuk menunaikan dan melaksanakan amanah dan ikatan perjanjian tersebut. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menunaikan, melaksanakan, ya, akad-akad tersebut. Apabila ada akad, umpamanya bersama lembaga dan seterusnya, kita harus mengajar, ya, kita harus bekerja begini dan seterusnya, maka tunaikan akadnya. Ketika jual beli, ya, tunaikan akadnya. Begitu pula akad nikah, kita harus tunaikan, ya, apa hak istri yang harus kita berikan, apa juga apa kewajiban-kewajiban dan seterusnya, kita harus perhatikan. Maka aufu bil uqud, hendaklah orang-orang yang beriman memperhatikan dan melaksanakan, menunaikan akad, ya, perjanjian tersebut. Karena seorang muslim, ya, wajib hukumnya melaksanakan persyaratan yang disyaratkan kepadanya. Sebagaimana Nabi bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu atau orang muslim tersebut, ya, wajib menunaikan sebagaimana yang disyaratkan kepadanya. Illa syartan, ya, harrama halalan wa ahalla haraman. Kecuali syarat-syarat yang mengharamkan sesuatu
sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, maka tentu itu tidak wajib dilaksanakan dan tidak boleh. Tetapi kalau persyaratan yang disyaratkan kepada kita, selama syarat tersebut tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram, maka wajib bagi kita untuk menunaikannya. Sebagaimana umpamanya di suatu lembaga kita diperintahkan, disyaratkan umpamanya siswa memakai jilbab, kemudian siswa harus memakai sepatu, siswa harus memakai seragam, maka harus diikuti dan harus wajib hukumnya untuk melaksanakannya, karena persyaratan wajib bagi seorang muslim. Atau umpamanya di kepolisian kita diwajibkan pakai helm, atau kita diwajibkan di sebuah, kalau sudah umurnya 19 atau 20 wajib memiliki KTP dan seterusnya, maka wajib hukumnya untuk kita laksanakan persyaratan tersebut, karena al-muslimuna ala syurutihim, orang muslim wajib menunaikan persyaratan-persyaratan yang disyaratkan kepadanya. Maka umat al-Islam, kesimpulannya adalah bahwa di dalam hidup ini jangan lupa ada yang namanya amanah yang harus kita tunaikan, agar senantiasa kita betul-betul mampu menjadi orang yang dipercayai, orang yang menjaga amanah, sehingga kita mendapatkan pahala, dan juga terhindar dari dosa, dan juga terhindar dari indikator orang-orang munafikun wal musyrikun wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk menunaikan dan melaksanakan amanah-amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga amanah-amanah dari sesama manusia, agar kita senantiasa mendapatkan pahala, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bahagia dan sukses di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.